Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat saat ini yang bertemakan sikap bijak memilih ruang bicara. Wise attitude, choose lounge. Saudaraku yang terkasih, saya berasal dari salah satu kepulauan di negara Republik Indonesia, yaitu Pulau Nias. Di dalam adat istiadat menjelang pernikahan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan diberikan nasihat dari orang tua yang sudah senior dan berpengalaman dalam hal membina kehidupan rumah tangga. Biasanya mereka akan memberikan nasihat-nasihat, dan salah satu di antara nasihat itu begini: nah, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu jadi istri, apa yang kalian bicarakan di kamar tidur jangan dibicarakan di ruang tamu, sebab mungkin di ruang tamu ada orang lain yang tidak pantas untuk mendengar apa yang kalian bicarakan di dalam kamar tidur. Apalagi membicarakan di luar rumah, itu sangat tidak etis, dan itu menjadi perhatian mempelai laki-laki dan perempuan, karena ini berbicara mengenai masalah bagaimana etika kehidupan keluarga, etika kehidupan suami istri. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup di dunia ini, dimanapun berada di bawah kolong langit ini, sesungguhnya kita satu keluarga Allah. Apapun denominasi, apapun nama gereja di mana kita berada sebagai pelayan Tuhan atau sebagai anggota gereja, pastilah ada perbedaan-perbedaan keyakinan, ada perbedaan penafsiran dari bagian-bagian kitab suci, dari Alkitab. Itu pasti ada, dan itu tidak mungkin kita berkata, oh, itu tidak bisa terjadi. Dan ketika kita mendengar sesuatu yang diajarkan, kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita fahami. Mungkin juga kita bersalah, wah ini salah, ini sesat, ini menyimpang. Tentu saja kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai keluarga dari Allah, terpanggil untuk meluruskan, untuk memberikan pandangan, untuk membawa pemahaman yang benar, tentu sesuai dengan apa yang kita yakini benar menurut Alkitab. Ini namanya tanggung jawab berapologetika. Namun ketika kita mengatakannya kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok, kita harus bijak memilih ruang di mana pantas kita bicara untuk mengatakannya. Apakah kita bisa berkata berdua dengan empat mata? Apakah kita berbicara dalam satu komunitas terbatas seperti dalam bentuk diskusi, atau dalam kelompok besar, atau dalam ruang terbuka? Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah memberikan kita petunjuk di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, dan saya bacakan demikian tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi di sini jelas Tuhan Yesus memberikan kita semacam tahapan dalam hal menyampaikan pandangan kita. Berbicara dulu dengan empat mata. Kalau itu tidak bisa, kita mengajak orang lain, 2 atau 3 orang.
yang seolah-olah kita mendiskusikannya secara bersama-sama. Dan kalau itu tidak juga mempan, maka kita bisa membawa di hadapan jemaat, artinya di ruang yang lebih terbuka, tapi itu masih di dalam ruang jemaat setempat, bukan di ruang publik. Saudaraku yang terkasih, di era globalisasi dengan kemajuan teknologi digital, seolah-olah dunia ini bagaikan satu kampung, bagaikan satu kota besar. Sehingga apa yang kita katakan dari ujung bumi sana, dalam hitungan detik sudah diketahui di ujung sana. Karena itu, di masa era teknologi digital yang begitu terbuka, dan secara khusus dalam penggunaan YouTube, kalau kita sudah mengatakan sesuatu melalui channel YouTube, itu sudah ruang terbuka secara internasional. Saudaraku, tentu saja ada yang bisa kita katakan dengan cara mengkomunikasikan secara pribadi, antar pribadi. Kita bisa menelpon, Bapak, saya sudah mendengarkan Bapak mengajarkan begini, ya coba Bapak kaji ulang, karena menurut saya berdasarkan firman Tuhan begini loh. Itu kan bisa. Bisa juga kita menyampaikan melalui WA pribadi, WhatsApp. Dan jika hal itu belum juga membuahkan hasil, bukankah kita bisa mengadakan semacam diskusi kelompok kecil? Ya, kita mengajak teman-teman, hamba-hamba Tuhan, teman-teman dosen-dosen yang lain, dengan kita menghadirkan beberapa orang, bisa melalui bicara melalui Zoom, tetapi yang hadir itu masih orang-orang tertentu, dan kita bisa mendiskusikannya di sana. Atau mungkin kita bisa mengadakan suatu seminar terbuka membahas mengenai ini, tapi itu juga masih berbicara di antara kita saja, ya. Tetapi jikalau apa yang kita katakan itu terlebih melalui channel YouTube, sesuai dengan keyakinan yang kita anut, dan kita berkata, kau sesat, kau bidat, kau mencuri jemaat, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya, dari segi etika pelayanan, itu tidak bijak untuk kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Karena pendengar di YouTube, mereka tidak punya kapasitas semuanya untuk menilai. Yang kita perdebatkan itu apa? Apakah yang dikatakan oleh si A itu benar dan yang dikatakan oleh si B itu salah? Belum tentu mereka memiliki kapasitas yang maksimal untuk melakukan penilaian. Tepat dengan kita berbicara dalam ruang terbuka di YouTube, seolah-olah kita mengundang masyarakat dunia untuk menjadi hakim dan menghakimi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Orang akan menilai, orang akan membaca dan melihat kita masing-masing di sana dalam kapasitas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai dosen teologi. Dan kita ingat apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-16. Demikianlah Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita harus punya tanggung jawab moral di hadapan Tuhan, sebab kita sebagai hamba-hamba Tuhan dipanggil dan diutus
untuk menjadi terang bagi dunia, supaya apa yang kita katakan melalui YouTube, melalui media dan ruang terbuka tidak menjadi bahan ejekan, tidak menjadi bahan olok-olokan, tetapi harus menjadi berkat bagi pendengar, tidak menjadi batu sandungan. Dan hal yang penting yang tentu menjadi fokus utama kita, apakah jika saya mengatakan hal ini di depan publik dalam ruang terbuka memuliakan Tuhan atau tidak? Secara pribadi, perdebatan-perdebatan yang tidak pantas kita bawakan di ruang publik terbuka tanpa batas membuahkan kekecewaan. Pasti ada saudara-saudara kita seiman yang melihat seolah-olah kita sedang mempertontonkan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak harapkan. Karena yang mereka harapkan, kita berbicara di depan publik hal-hal yang positif dan memberkati mereka. Dan apalagi dengan saudara kita yang berbeda imannya, pasti mereka akan cenderung melihat sisi negatif yang kita pertontonkan di hadapan mereka. Lalu bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia? Bapak Ibu, saya tidak bermaksud berkata bahwa jikalau ada ajaran yang bengkok, biarlah tetap bengkok. Kita punya tanggung jawab untuk meluruskannya. Tetapi kita harus bijak memilih ruang dan tempat di mana kita harus mengatakannya. Apakah di ruang antar pribadi? Apakah di ruang diskusi terbatas? Apakah di ruang yang terbatas secara internal? Atau hal-hal yang bisa kita ungkapkan secara terbuka melalui channel YouTube? Dan kita berharap masyarakat dunia yang mendengarkannya diberkati. Saudaraku, selamat melayani Tuhan dengan menjadi bijak dalam memilih ruang bicara. Tuhan memberkati.